Suamiku menendang kursiku hingga aku tersungkur di depan mertuaku. Harga diriku hancur. Namun mereka lupa siapa pemilik tahta sebenarnya. Malam ini, bukan kursi yang patah, tapi hidup mereka yang akan kuruntuhkan selamanya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, lampu kristal di ruang tengah rumah kami bersinar lebih terang dari biasanya, memantulkan cahaya keabuan di atas lantai marmer yang baru saja kupoles pagi tadi. Hiruk-pikuk suara alat makan beradu dengan piring porselen mahal terdengar menggema, diselingi tawa renyah dari keluarga besar suamiku. Hari ini adalah hari besar bagi Bram, suamiku. Dia baru saja mendapatkan promosi jabatan sebagai direktur utama di perusahaan properti tempatnya bekerja selama 5 tahun terakhir. Sebuah pencapaian yang menurutnya adalah hasil keringat dan kerja kerasnya sendiri. Aku berdiri di sudut ruangan, memandangi keramaian itu dengan senyum tipis yang kupaksakan. Gaun yang kupaaki terasa sedikit sesak. Bukan karena ukurannya yang kekecilan, melainkan karena rasa muak yang tertahan di dada. Sejak pagi, ibu mertuaku sudah sibuk mengatur segalanya, seolah dialah nyonya rumah di sini. Dia memindahkan vas bunga kesayanganku, mengganti taplak meja yang kupilih, dan memerintah asisten rumah tangga kami dengan nada tinggi yang menyakitkan telinga. Alina, jangan cuma berdiri di situ seperti patung. Ambilkan minum untuk Tante Ratna, dia baru sampai. Suara ibu melengking dari arah meja makan utama. Aku menghela napas panjang, mencoba menelan kekesalan yang mulai merambat naik ke kerongkongan. Baik, Bu, jawabku singkat. Aku bergerak menuju dapur, mengambil nampan berisi gelas-gelas kristal berisi sirup merah. Saat aku kembali ke ruang tengah, mataku menangkap sosok Bram yang baru saja masuk. Dia terlihat gagah dengan setelan jas hitam mengkilap, rambutnya disisir rapi ke belakang. Namun, dia tidak sendirian. Di lengannya, menggelayut manja seorang wanita muda dengan gaun merah menyala yang sangat mencolok. Wanita itu cantik, harus kuakui. Wajahnya penuh riasan tebal namun rapi, dan senyumnya merekah lebar saat melihat kerumunan keluarga Bram. Itu Siska, sekretaris Bram, atau setidaknya itulah yang Bram katakan padaku selama ini. Tapi tatapan mata mereka, cara Bram memegang pinggang wanita itu, menceritakan kisah yang berbeda. Kisah yang sebenarnya sudah kuketahui sejak lama, namun kudiamkan demi menjaga keutuhan rumah tangga ini. Perhatian semuanya. Suara Bram menggelegar, membungkam percakapan di ruangan itu. Semua mata tertuju padanya. Bram tersenyum lebar, dadanya membusung bangga. Terima kasih sudah datang di syukuran kecil-kecilan ini. Malam ini spesial, bukan hanya karena jabatan baruku, tapi juga karena kehadiran orang-orang yang paling mendukungku. Dia menatap Siska dengan tatapan memuja, lalu sekilas melirikku dengan tatapan datar, seolah aku hanyalah perabot rumah tangga yang kebetulan bernyawa. Ayo, duduk semuanya. Kita makan, perintah Bram. Keluarga besarnya segera berebut kursi. Ibu mertuaku tentu saja mengambil posisi di ujung meja, tepat di seberang kursi kepala keluarga. Bram berjalan menuju kursi utama di ujung lainnya. Siska dengan tidak tahu malunya duduk di kursi sebelah kanan Bram, kursi yang seharusnya menjadi tempatku. Adik iparku dan suaminya mengisi kursi-kursi lain. Hanya tersisa satu kursi kosong di sebelah kiri Bram. Aku berjalan perlahan mendekati meja. Kakiku terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena lelah berpura-pura. Aku meletakkan nampan minuman di meja samping, lalu melangkah menuju kursi kosong di sebelah Bram. Saat tanganku menyentuh sandaran kursi itu dan hendak menariknya keluar untuk duduk, tiba-tiba sebuah hentakan keras terjadi. Brak! Bram menendang kaki kursi yang sedang kupegang itu dengan sekuat tenaga. Aku yang belum siap, kehilangan keseimbangan. Tubuhku terhuyung ke belakang, kakiku tersandung kaki kursi yang terlempar, dan aku jatuh terduduk dengan keras di lantai marmer yang dingin. Rasa nyeri seketika menjalar dari tulang ekorku hingga ke punggung. Suara benturan tubuhku cukup keras, hingga membuat suasana hening seketika. Hening. 1 detik. 2 detik. Lalu terdengar suara tawa. Bukan tawa kecil, tapi tawa mengejek. Bram tertawa, diikuti oleh ibu mertuaku, lalu menyebar ke seluruh keluarga besarnya.
Bahkan Siska menutup mulutnya dengan tangan, terkikik geli melihatku terkapar di lantai seperti orang bodoh. Duh, Alina, jalan saja tidak becus. Cibir ibu mertuaku sambil menggelengkan kepala, seolah aku baru saja memecahkan piring murah. Aku mendongak, menatap Bram. Aku mengharapkan setidaknya ada rasa bersalah di matanya. Tapi tidak ada. Yang ada hanya tatapan jijik dan arogansi yang meluap-luap. Wajahnya merah padam, mungkin karena alkohol yang sudah dia minum sebelum pulang, atau mungkin karena mabuk kekuasaan. Itu bukan kursimu, desis Bram tajam, suaranya cukup keras untuk didengar semua orang di meja itu. Dia menunjuk kursi yang terguling itu dengan ujung sepatu pantofel mahalnya. Kursi ini milikku. Minggir kau setan. Kau pikir kau pantas duduk bersanding denganku di momen kesuksesanku ini? Kau hanya benalu, Alina. Istri yang tidak tahu diuntung, cuma bisa menghabiskan uang suami. Dadaku bergemuruh hebat. Jantungku memompa darah begitu cepat hingga telingaku berdengung. Benalu? Menghabiskan uang suami? Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, bertabrakan dengan kenyataan yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Mas Bram. Lirihku mencoba berdiri. Rasa sakit di pinggangku luar biasa, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih parah. Diam, bentak Bram lagi. Malam ini aku mau makan tenang dengan orang-orang yang berkelas. Bukan dengan wanita kumel sepertimu yang bahkan tidak bisa berdandan pantas untuk acara suaminya. Lihat Siska, dia tahu cara menghargai laki-laki. Kau cuma bikin malu. Siska tersenyum penuh kemenangan, membetulkan letak rambutnya dengan gaya angkuh. Sudahlah, Mas. Kasihan Mbak Alina. Mungkin dia lelah seharian bersih-bersih. Ucapnya dengan nada simpati yang dibuat-buat, yang justru terdengar lebih menghina daripada bentakan Bram. Ibu mertuaku menimpali sambil menyendok nasi ke piringnya. Tak peduli aku masih di lantai. Biar saja dia makan di dapur. Bram, memang tempatnya di sana, kan? Seperti pembantu. Lagi pula kursi itu terlalu bagus untuk diduduki dia. Air mataku yang tadi hendak tumpah, tiba-tiba kering. Rasa sedih itu menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan gelap. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi amarah yang membeku, tajam, dan mematikan. Aku menatap satu persatu wajah di meja makan itu. Wajah ibu mertuaku yang serakah, wajah adik-adik iparku yang penjilat, wajah Siska yang licik, dan terakhir wajah Bram. Wajah laki-laki yang kucintai selama 5 tahun ini, yang ternyata hanyalah topeng dari monster yang gila hormat. Mereka tertawa di atas penderitaanku. Mereka menikmati kehinaanku. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku tidak berdaya karena selama ini aku diam. Mereka tidak tahu, diamku adalah benteng. Dan malam ini, benteng itu terbuka, bukan untuk membiarkan mereka masuk, tapi untuk melepaskan banjir bandang yang akan menyapu mereka semua. Perlahan, aku bangkit berdiri. Aku tidak membersihkan gaunku yang mungkin kotor. Aku tidak memegangi pinggangku yang sakit. Aku berdiri tegak, menegakkan bahuku, dan menatap lurus ke manik mata Bram. Tatapanku begitu dingin hingga membuat tawa Bram perlahan surut. Dia tampak bingung melihat reaksiku. Biasanya aku akan menangis, memohon maaf, atau lari ke kamar. Tapi kali ini, tidak ada air mata. Kenapa melotot begitu? Mau melawan? Tantang Bram, meski ada sedikit keraguan dalam suaranya. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum. Senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat, namun penuh dengan janji kehancuran. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berbalik badan. Heh, mau kemana kau? Aku belum menyuruhmu pergi, teriak Bram. Kalau kau keluar dari ruangan ini, jangan harap kau bisa minta uang belanja bulan ini. Dasar istri tidak berguna. Aku terus berjalan. Langkahku mantap meninggalkan ruang makan yang penuh dengan manusia-manusia berhati iblis itu. Suara caci maki Bram masih terdengar di belakangku, diiringi seruan provokasi dari ibunya. Biarkan saja dia pergi, Bram. Paling nanti malam juga dia ngesot di depan pintumu minta maaf. Seru ibu mertuaku. Aku sampai di pintu depan, mengambil tas tanganku yang sudah kusiapkan di meja konsol sejak sore. Seolah instingku sudah tahu ini akan terjadi. Aku mengambil kunci mobilku.
Bukan mobil keluarga yang biasa dipakai Bram, tapi mobil city car kecilku yang jarang kulirik. Saat aku membuka pintu utama, angin malam menerpa wajahku. Dingin, tapi menyegarkan. Rasanya seperti menghirup udara kebebasan. Aku menoleh sekali lagi ke arah dalam rumah. Rumah megah dengan pilar-pilar tinggi, marmer impor, dan perabotan mewah. Rumah yang mereka banggakan. Rumah yang mereka pikir adalah istana Bram. Nikmatilah makan malam terakhir kalian di istanaku, bisikku pelan pada angin malam. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju menembus kegelapan malam. Aku tidak akan menangis. Air mata terlalu mahal untuk mereka. Malam ini, aku bukan lagi Alina si istri penurut. Malam ini, aku adalah Alina, putri tunggal dari mendiang Wijaya Kusuma, pemilik sebenarnya dari semua kemewahan yang Bram nikmati. Dan malam ini, sang ratu akan mengambil kembali mahkotanya. Mobilku membelah jalanan kota yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan berkelebat cepat seperti kenangan 5 tahun pernikahanku yang kini terasa sia-sia. Aku tidak menuju ke rumah orang tuaku, tidak juga ke hotel. Tujuanku hanya satu, gedung perkantoran Wijaya Tower di pusat kota. Jam di dashboard menunjukkan pukul 9 malam. Seharusnya kantor sudah sepi, tapi aku tahu ada satu orang yang selalu siap siaga untukku. Aku memarkirkan mobil di basement khusus VIP, tempat yang bahkan Bram tidak tahu aksesnya. Dengan langkah cepat, aku menuju lift pribadi yang langsung membawaku ke lantai teratas, lantai penthouse dan kantor eksekutif. Pintu lift terbuka, menampilkan ruangan kantor yang luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kelap-kelip lampu kota. Di sana, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai tebal sudah menunggu. Dia berdiri saat melihatku masuk. Pak Heru, pengacara kepercayaan almarhum ayahku, sekaligus orang yang memegang kunci rahasia seluruh asetku. Selamat malam, Nona Alina, sapanya dengan hormat, sedikit membungkuk. Dia tidak memanggilku, Nyonya Bram, dia tidak pernah sudi memanggilku begitu. Baginya, aku tetaplah Alina Wijaya. Malam, Pak Heru, jawabku datar. Aku melempar tas tanganku ke sofa kulit dan duduk di kursi kebesaran di balik meja kerja raksasa yang terbuat dari kayu jati utuh. Kursi ini jauh lebih megah, lebih nyaman, dan lebih berkuasa daripada kursi makan yang ditendang Bram tadi. Pak Heru menatapku dengan prihatin. Wajah Anda pucat. Nona, apakah sudah waktunya? Tanyanya hati-hati. Dia tahu segalanya. Dia tahu perjanjianku dengan diriku sendiri. Bahwa aku akan memberi Bram kesempatan untuk membuktikan dirinya, untuk mencintaiku tulus tanpa memandang harta. 5 tahun aku menyamar menjadi wanita biasa, menyalurkan dana warisan ayah secara diam-diam melalui berbagai perusahaan cangkang agar seolah-olah Bram mendapatkan proyek dan promosi karena prestasinya. Aku ingin dia merasa menjadi laki-laki sejati. Tapi apa balasannya? Tendangan di kursi dan penghinaan di depan pelacurnya. Sudah waktunya, Pak Heru, jawabku dingin. Buka berkas, protokol runtuh. Semuanya. Pak Heru mengangguk tegas. Tidak ada keraguan di wajahnya, justru tersirat kelegaan. Dia segera membuka laptopnya dan mengeluarkan tumpukan dokumen yang sepertinya sudah dia siapkan sejak lama. Baik, Nona. Sesuai instruksi dalam protokol runtuh, kita akan melakukan pemutusan akses total. Saya akan mengonfirmasi ulang aset-aset yang saat ini dinikmati oleh saudara Bramantio, ucap Pak Heru dengan nada formal. Bacakan perintahku. Pertama, rumah di kawasan elit Pondok Indah. Status, hak milik atas nama Alina Wijaya, dipinjam pakaikan kepada Bramantio. Tindakan, pencabutan izin tinggal. Lakukan. Beri mereka waktu 1 jam besok pagi sebelum security mengusir mereka. Potongku. Kedua, lanjut Pak Heru, jarinya menari lincah di atas keyboard. 3 unit mobil. 1 Alphard hitam, 1 sedan BMW seri terbaru, dan 1 Pajero Sport. Semua dibeli menggunakan dana dari Trust Fund Wijaya, atas nama perusahaan cangkang yang Anda kendalikan. Saudara Bram hanya memegang hak pakai. Tarik semuanya, kataku tanpa ragu. Terutama Alphard itu. Dia paling bangga dengan mobil itu. Aku mau mobil itu hilang dari garasi saat dia bangun tidur besok. Baik. Tim liaising internal kita akan bergerak subuh nanti.
Mereka punya kunci cadangan, Pak Heru mencatat. Ketiga, kartu kredit Black Card dan 3 kartu platinum tambahan yang dipegang Bram, ibu, dan adiknya. Semua tagihan auto-debit ke rekening pribadi Anda. Aku tertawa getir. Mengingat bagaimana ibu mertuaku sering memamerkan tas-tas branded hasil gesekan kartu itu ke teman-teman arisannya, sambil menyindirku yang hanya memakai tas pasar. Blokir. Sekarang juga. Dan laporkan sebagai transaksi mencurigakan jika ada percobaan penggunaan setelah jam ini. Pak Heru menekan tombol, enter, dengan keras. Selesai. Kartu-kartu itu sekarang hanya sepotong plastik tidak berguna. Lalu, bagaimana dengan pekerjaannya? Tanyaku. Ini adalah pukulan yang paling ingin kuberikan. Jabatan direktur utama itu. Kebanggaan terbesarnya. Pak Heru tersenyum tipis. Ah, itu bagian favorit saya. Seperti yang Nona tahu, PT Cakra Buana tempat Bram bekerja, 60% sahamnya dimiliki oleh holding company kita. Dewan direksi sebenarnya sudah lama ingin memecat Bram karena kinerjanya yang buruk dan indikasi markup anggaran proyek. Mereka hanya menahannya karena menghormati investor misterius yang selalu menyuntikkan dana, yaitu Anda. Tarik dukungan itu, perintahku. Hubungi komisaris utama malam ini. Katakan investor utama menarik diri dan menuntut audit forensik terhadap Bramantio. Pecat dia dengan tidak hormat besok pagi. Siap laksanakan, Nona. Dengan bukti-bukti penggelapan dana yang sudah kita kumpulkan selama setahun terakhir, uang yang dia pakai untuk membelikan apartemen bagi saudari Siska, Bram tidak hanya akan dipecat, dia juga berpotensi dipidana. Mendengar nama Siska, rahangku mengeras. Apartemen Siska, itu juga milik kita. Benar, Nona. Gedung apartemen itu milik salah satu anak perusahaan properti Wijaya Group. Bram menyewanya atas nama kantor, tapi digunakan untuk keperluan pribadi. Usir dia juga. Pastikan dia tahu bahwa dia diusir karena Bram sudah tidak punya kuasa apa-apa, kataku. Malam semakin larut. Kami terus bekerja, memperteli satu persatu pilar kehidupan Bram. Setiap tanda tangan yang kububuhkan di atas materai terasa seperti melepaskan satu rantai yang membelengguku selama ini. Rasanya melegakan, tapi juga menyakitkan. Aku menghancurkan hidup laki-laki yang pernah kucintai. Tapi aku harus ingat, dia sudah menghancurkanku lebih dulu. Dia membunuh Alina yang polos dan tulus. Yang tersisa sekarang hanyalah Alina sang pemilik modal, Alina sang penguasa. Sekitar pukul 2 dini hari, semuanya selesai. Pak Heru menutup laptopnya. Semua sudah dieksekusi dalam sistem, Nona. Efeknya akan mulai terasa beruntun mulai pukul 6 pagi. Rekeningnya akan beku, aksesnya akan tertutup, dan dunianya akan runtuh. Pak Heru menatapku lamat-lamat. Anda mau pulang kemana malam ini? Aku tidur di sini saja, di kamar istirahat, jawabku sambil memijat pelipis. Aku ingin melihat matahari terbit dari gedung ini. Matahari pertama di kehidupan baruku. Baik, saya permisi dulu. Besok pagi-pagi sekali saya akan memantau eksekusi lapangan. Pak Heru beranjak pergi, namun dia berhenti di ambang pintu. Nona Alina, satu hal yang harus Anda ingat. Saat mereka jatuh miskin nanti, mereka akan datang memohon. Jangan luluh. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela yang gelap. Wajahku terlihat lelah, tapi mataku menyala. Jangan khawatir, Pak Heru. Hati saya sudah mati saat kursi itu jatuh. Sepeninggal Pak Heru, aku berjalan mendekati jendela kaca besar itu. Di bawah sana, kota Jakarta tidur dengan tenang. Di salah satu sudut kota itu, di rumah mewahku, Bram dan keluarganya pasti sedang tidur nyenyak di atas kasur empuk yang kubeli. Mereka mungkin sedang bermimpi indah tentang liburan, tentang belanja, tentang kekuasaan. Biarkan mereka tidur. Biarkan mereka menikmati mimpi terakhir itu. Karena saat mereka membuka mata besok, mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku mengeluarkan ponselku, mematikan dayanya, dan melemparnya ke sofa. Tidak akan ada yang bisa menghubungiku. Besok, permainan dimulai. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali penuh. Aku bukan lagi penonton yang duduk di kursi pinggiran. Aku adalah sutradara,
dan ini adalah adegan di mana sang penjahat mendapatkan karmanya. Cahaya matahari pagi yang hangat menembus dinding kaca ruang kerjaku di lantai teratas Wijaya Tower. Namun, kehangatan itu tidak mampu mencairkan beku di hatiku. Aku duduk di kursi kulit yang empuk. Secangkir kopi hitam mengepul di tangan kananku, sementara tangan kiriku menari di atas trackpad laptop. Di layar monitor besar di hadapanku, terpampang siaran langsung dari kamera CCTV yang terpasang di setiap sudut rumahku, rumah yang sebentar lagi bukan lagi menjadi rumah mereka. Ini adalah teater pribadiku. Sebuah pertunjukan di mana aku adalah penonton tunggal yang memegang remote control atas nasib para aktor di dalamnya. Di layar yang menampilkan kamar utama, aku melihat gundukan di balik selimut sutra bergerak. Itu Bram. Jam digital di nakas menunjukkan pukul 8 pagi. Biasanya, aku sudah membangunkannya dengan segelas air lemon hangat dan pakaian kerja yang sudah disetrika licin. Tapi hari ini, dia bangun sendirian di kasur yang berantakan, sisa dari tidurnya yang mungkin tidak nyenyak setelah mabuk semalam. Dia menggeliat, duduk di tepi ranjang sambil memegangi kepalanya. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Aku menyesap kopiku pelan, menikmati pemandangan menyedihkan dari laki-laki yang semalam berteriak lantang bahwa dia adalah raja. Lihatlah, raja, itu sekarang, bahkan tidak becus mencari di mana letak sandalnya sendiri. Bram meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Aku tahu persis apa yang akan dia lihat. Sesuai jadwal yang kususun bersama Pak Heru, rentetan notifikasi bencana mulai masuk tepat pukul 8. Di layar, aku melihat dahi Bram berkerut. Dia mengusap matanya, mendekatkan layar ponsel ke wajahnya, seolah tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Jempolnya mengetuk-ngetuk layar dengan kasar. Aku bisa membayangkan pesan apa yang sedang dia baca. Transaksi ditolak. Kartu kredit platinum Anda telah diblokir permanen oleh pihak bank. Mulutnya berkomat kamit, mungkin sedang mengumpat. Dia mencoba melakukan panggilan. Aku tersenyum miring. Dia pasti menelepon call center bank prioritas, tempat dia biasanya dilayani Bak Sultan. Tapi kali ini, dia tidak akan disambut dengan ramah. Namanya sudah masuk daftar hitam fraud atau penipuan internal yang kulaporkan semalam. Tiba-tiba, wajahnya memerah. Dia melempar ponselnya ke kasur dengan frustrasi, lalu bangkit berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Namun, langkahnya terhenti ketika telepon rumah di nakas berdering nyaring. Aku memperbesar volume audio dari CCTV agar bisa mendengar percakapan itu. Halo, siapa ini pagi-pagi ganggu? Bentak Bram mengangkat gagang telepon. Suara di seberang sana terdengar samar, namun aku tahu itu dari pihak leasing mobil. Selamat pagi, Pak Bramantio. Kami dari pihak manajemen aset. Kami menginformasikan bahwa unit Toyota Alphard dan BMW seri 7 yang Anda gunakan telah kami tarik kembali pagi ini, sesuai instruksi pemilik hak milik. Apa? Ditarik bagaimana? Itu mobil saya. Saya yang bayar cicilannya, teriak Bram, suaranya melengking memenuhi kamar. Kebohongan yang dia percayai sendiri. Dia tidak pernah membayar sepeser pun. Uang yang dia transfer setiap bulan ke rekening, leasing, itu sebenarnya masuk rekening tabunganku sendiri, yang kuanggap sebagai uang sewa karena dia memakai asetku. Maaf, Pak. Bapak tidak pernah terdaftar sebagai pemilik. Bapak hanya pemegang hak pakai sementara yang kuasanya sudah dicabut per jam 00 tadi malam. Unit sudah kami amankan dari garasi rumah Anda 10 menit yang lalu menggunakan kunci master. Gila kalian. Saya lapor polisi. Itu pencurian. Bram membanting gagang telepon dengan keras hingga nyaris retak. Napasnya memburu. Dia berlari keluar kamar, menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Aku memindahkan pandanganku ke layar CCTV garasi. Bram berlari keluar pintu samping dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong. Dia berdiri terpaku di depan garasi yang kini melompong. Dua tempat parkir yang biasanya diisi oleh mobil-mobil mewah kebanggaannya, kini kosong melompong. Hanya ada bekas ban di lantai keramik dan sedikit tetesan oli. Wajah Bram memucat seketika, seputih tembok di belakangnya. Dia menjambak rambutnya sendiri, berputar-putar di tempat seperti orang linglung. Mobil Alphard itu adalah jiwanya. Mobil itu adalah simbol status sosial yang dia pamerkan ke teman-teman SMA-nya, ke rekan kerjanya, ke siapa saja yang mau melihat. Tanpa mobil itu,
Bagi Bram, dia hanyalah cangkang kosong. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, ponsel di genggamannya berbunyi lagi. Kali ini nada dering khusus kantor. Bram buru-buru mengangkatnya, wajahnya sedikit cerah, mungkin berharap ini kabar baik atau setidaknya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya pada bawahan. Halo, Rini. Kamu urus segera, ada orang gila yang maling mobil saya. Perintah Bram pada sekretarisnya, atau lebih tepatnya, mantan sekretarisnya. Tapi raut wajah Bram berubah drastis dalam hitungan detik. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar namun tak ada suara yang keluar. Tubuhnya perlahan merosot, lututnya lemas hingga dia terduduk di lantai garasi yang dingin. Aku tahu apa yang dikatakan Rini. Pak Heru sudah menginstruksikan HRD untuk menyampaikan berita itu dengan singkat dan padat. Pak Bram, Dewan Direksi memutuskan hubungan kerja dengan Bapak efektif hari ini. Audit menemukan aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi. Bapak dilarang menginjakkan kaki di kantor. Semua akses Bapak sudah dicabut. Barang-barang pribadi Bapak akan kami kirim lewat kurir. Ponsel mahal itu lepas dari genggaman Bram, jatuh tergeletak di lantai. Dia duduk bersimpuh, menatap kosong ke arah gerbang rumah. Dalam waktu kurang dari 30 menit, dia kehilangan kartu kredit, kendaraan, dan jabatannya. 3 pilar kesombongannya runtuh sekaligus. Aku mengamati layar dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan yang menjalar di dadaku, rasa hangat yang aneh karena melihat keadilan ditegakkan. Tapi ada juga rasa hampa. Laki-laki yang kini terlihat seperti onggokan sampah di lantai garasi itu, adalah laki-laki yang pernah kusiapkan sarapannya setiap pagi selama 5 tahun. Laki-laki yang pernah berjanji akan membahagiakanku. Sakit, Bram? Bisikku pada layar monitor yang dingin. Itu belum seberapa dibandingkan rasa sakit saat kau menendangku di depan keluargamu. Di layar lain, aku melihat ibu mertuaku keluar ke teras, masih memakai daster batiknya yang mewah. Dia melihat Bram yang terduduk di garasi dan berteriak heboh. Bram, kenapa kamu duduk di situ? Mana mobilnya? Kita kan mau jalan-jalan jam 9 nanti. Bram menoleh perlahan ke arah ibunya. Tatapannya kosong, seperti orang yang baru saja melihat hantu. Dia tidak menjawab. Dia tidak bisa menjawab. Karena dia sendiri belum sadar bahwa ini baru permulaan. Bencana yang sesungguhnya baru saja mengetuk pintu. Aku menutup laptopku. Pertunjukan babak pertama sudah selesai. Sekarang saatnya aku bersiap untuk babak kedua. Aku berdiri, merapikan blazer putihku, dan mengambil kacamata hitam. Aku harus terlihat sempurna saat bertemu mereka nanti. Aku ingin mereka melihat dengan jelas, siapa sebenarnya yang mereka sebut, setan, semalam. Aku memacu mobilku menuju kawasan Pondok Indah. Jalanan Jakarta terasa lebih lengang bagiku, seolah semesta memberiku karpet merah untuk menuju panggung eksekusi. Di jok samping, Pak Heru duduk dengan tenang sambil memeriksa beberapa berkas di tabletnya. Tim keamanan sudah di posisi, Nona, lapor Pak Heru tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. Listrik dan air sudah diputus pusat 5 menit yang lalu. Aku mengangguk pelan. Bagus. Sementara itu, pikiranku melayang kembali ke visual CCTV terakhir yang kulihat sebelum berangkat. Kekacauan sudah mulai terjadi di dalam rumah. Ketika aliran listrik diputus, AC sentral yang mendinginkan rumah besar itu mati total. Di Jakarta yang panasnya menyengat, rumah mewah tanpa ventilasi alami yang baik akan berubah menjadi oven raksasa dalam waktu singkat. Air keran berhenti mengalir. Wifi mati. Aku bisa membayangkan kepanikan di dalam sana. Ibu mertuaku pasti sedang berteriak-teriak memanggil pembantu, menyalahkan mereka karena dikira lupa bayar listrik. Adik iparku yang manja pasti sedang mengeluh karena tidak bisa mandi atau mengisi daya ponselnya. Dan Bram, dia pasti sedang berusaha menyambungkan titik-titik kejadian sial pagi ini, namun egonya menolak untuk mengakui bahwa akulah penyebabnya. Sesampainya di depan gerbang rumah, aku melihat pemandangan yang menggelikan. Gerbang tinggi yang biasanya tertutup rapat kini terbuka lebar. Di depannya, terparkir sebuah truk box dan 2 mobil patroli keamanan swasta berseragam hitam-hitam. Bukan satpam komplek yang biasa disogok Bram dengan rokok, tapi tim keamanan profesional yang disewa Pak Heru. Aku memarkirkan mobilku tepat di tengah jalan masuk, menghalangi siapapun yang ingin keluar atau masuk.
Pak Heru turun lebih dulu dan membukakan pintu untukku. Saat kakiku menjejak aspal, aku merasakan aura yang berbeda. Dulu, setiap kali pulang ke rumah ini, aku merasa kecil dan tertekan. Tapi hari ini, rumah ini terlihat seperti bangunan biasa. Tidak ada lagi yang menakutkan. Aku berjalan masuk ke halaman. Di teras depan, drama sedang berlangsung. Bram, ibu mertuaku, adik iparku beserta suaminya, semua berdiri di teras dengan wajah berkeringat dan bingung. Di hadapan mereka, berdiri kepala tim keamanan, seorang pria bertubuh kekar bernama Danu, yang sedang memegang selembar kertas. Ini tidak bisa seenaknya begini. Saya pemilik rumah ini. Bram berteriak, tapi suaranya serak dan tidak bertenaga. Sisa kepanikan tadi pagi masih membekas di wajahnya. Maaf, Pak, jawab Danu tegas namun sopan. Sesuai sertifikat hak milik dan surat kuasa yang kami pegang, pemilik rumah ini adalah Nyonya Alina Wijaya. Dan beliau telah mencabut izin tinggal Bapak dan seluruh keluarga Bapak di sini. Ini surat pengosongan lahan. Alina? Ibu mertuaku memekik. Matanya melotot tajam. Si anak yatim piatu itu? Jangan ngawur kamu. Dia itu numpang di sini. Bram, usir orang-orang gila ini. Bram terdiam. Nama itu, Alina. Potongan puzzle di kepalanya mulai menyatu. Mobil ditarik, kartu diblokir, dipecat dari kantor, dan sekarang diusir dari rumah. Semua aset itu, mungkinkah? Saat itulah aku melangkah maju, keluar dari bayang-bayang pilar pagar. Suara hak sepatu tinggiku beradu dengan lantai conblok menciptakan irama yang menarik perhatian mereka. Ada yang menyebut namaku, tanyaku dengan suara tenang namun menusuk. Semua kepala menoleh serentak. Mereka melihatku. Bukan Alina yang memakai daster lusuh dan sibuk membawa nampan minuman. Di hadapan mereka berdiri Alina dengan setelan blazer putih rancangan desainer, kacamata hitam di tangan, dan aura yang membuat mereka spontan mundur selangkah. Alina, desis Bram. Dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala, seolah baru pertama kali melihatku. Apa artinya semua ini? Kamu dalang di balik semua ini. Aku tersenyum manis. Senyum yang kubuat semanis mungkin untuk menutupi racun di baliknya. Halo, Mas Bram. Halo, Ibu. Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak di atas kasur yang kubeli. Kurang ajar. Ibu mertuaku maju hendak menampar wajahku. Tangan tuanya melayang di udara. Namun, belum sempat tangan itu menyentuh pipiku, Danu dengan sigap menangkap pergelangan tangan ibu. Cengkeramannya kuat namun terkukur. Mohon maaf, Bu. Jangan menyentuh Nyonya Alina, atau kami akan memprosesnya sebagai tindakan penganiayaan. Ibu meronta, wajahnya merah padam karena malu dan marah. Lepaskan. Alina, kamu apakan suamimu? Kamu guna-guna apa dia sampai sial begini? Aku memberi isyarat pada Danu untuk melepaskan tangan ibu. Lalu aku menatap Bram lurus-lurus. Aku tidak mengguna-guna siapapun, Bu. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Mas Bram, kau bilang semalam kursi itu milikmu, kan? Kau bilang aku setan yang harus minggir. Bram menelan ludah, jakunnya bergerak naik turun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Nah, lanjutku sambil merentangkan tangan ke arah rumah megah di belakang mereka. Sekarang aku buktikan. Kursi itu milikku. Meja itu milikku. Dinding, atap, lantai, sampai sendok yang kalian pakai makan, semuanya milikku. Uang warisan ayahku yang membiayai gaya hidup mewahmu selama ini, Bram. Hening. Pengakuan itu meledak seperti bom di tengah-tengah mereka. Adik iparku menutup mulutnya tak percaya. Ibu mertuaku ternganga, matanya berkedip-kedip bingung. Bram? Dia seperti orang yang baru saja ditinju tepat di ulu hati. Kakinya goyah. Tidak mungkin, gagap Bram. Kamu bilang, kamu cuma ibu rumah tangga biasa. Uang itu, bukannya hasil investasiku? Investasi. Aku tertawa renyah. Mas, kamu bahkan tidak bisa membedakan saham dan obligasi. Investasi apa yang kamu banggakan? Semua proyek yang gol di kantormu, itu karena aku yang menyuntikkan dana di belakang layar.
Aku yang membuatmu terlihat hebat. Aku yang menciptakan Raja Bram. Dan karena Raja Bram sudah berani menendang penciptanya, maka hari ini, aku runtuhkan kerajaanmu. Bram jatuh berlutut. Bukan karena menyesal, tapi karena syok berat. Kenyataan bahwa dia hanyalah boneka selama ini menghancurkan egonya lebih parah daripada kemiskinan itu sendiri. Aku melirik jam tangan mahalku. Kalian punya waktu 10 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya pakaian, perhiasan, jam tangan, elektronik, semua yang dibeli pakai kartu kreditku, tinggal di sini. Kalau ada yang berani menyelundupkan satu barang pun, Danu dan timnya akan menggeledah tas kalian. 10 menit, jerit adik iparku. Mbak Alina gila ya? Kita mau tinggal di mana? Itu bukan urusanku, jawabku dingin. Mungkin kalian bisa tidur di kursi plastik yang banyak dijual di pinggir jalan. Katanya kalian suka kursi, kan? Alina, tolong. Bram mencoba meraih ujung celanaku, wajahnya memelas. Kita bicara dulu. Jangan begini. Di depan orang banyak, malu. Aku menarik kakiku mundur, menghindari sentuhannya seolah dia adalah penyakit menular. Malu? Kamu bicara soal malu? Di mana rasa malumu saat kau menjatuhkanku semalam? Di mana rasa malumu saat kau membawa pelacur itu ke rumahku? Aku berbalik badan, memberi isyarat pada Danu. Hitung mundur mulai sekarang. Lewat 1 detik, seret mereka keluar. Baik, Nona. Aku berjalan kembali ke mobil, meninggalkan mereka yang mulai berlarian panik masuk ke dalam rumah, saling berteriak, saling menyalahkan. Suara tangisan ibu mertuaku terdengar pecah, bercampur dengan bentakan adik iparku pada Bram. Ini adalah musik terindah yang pernah kudengar. Simfoni kehancuran sebuah keluarga yang dibangun di atas keserakahan. Aku duduk di dalam mobil yang sejuk, menunggu saat di mana mereka akan digiring keluar seperti gelandangan. Waktu 10 menit itu berlalu lebih cepat dari kedipan mata bagi mereka yang sedang panik, namun terasa sangat nikmat dan lambat bagi aku yang menunggu. Aku bersandar di kap mobilku, melipat tangan di dada, mendengarkan keributan dari dalam rumah yang suaranya tembus hingga ke jalanan. Tetangga kiri dan kanan mulai keluar pagar, berbisik-bisik ingin tahu melihat truk box dan petugas keamanan berseragam hitam yang mengepung rumah kami. Dulu, aku selalu menunduk malu jika berpapasan dengan tetangga, karena sering terdengar suara bentakan Bram dari dalam rumah. Tapi hari ini, aku mendongakkan kepala. Biarkan mereka melihat. Biarkan dunia tahu bahwa kekacauan ini bukan salahku. Tepat saat jarum jam di tanganku bergeser melewati batas waktu yang kutentukan, Danu memberi isyarat tegas pada anak buahnya. Waktu habis. Masuk dan amankan aset. Suara derap langkah sepatu laras panjang bergemuruh masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, teriakan histeris ibu mertuaku memecah udara siang yang mulai terik. Jangan sentuh. Itu tas Hermes saya. Itu hadiah ulang tahun dari anak saya, jerit ibu melengking. Aku hanya tersenyum tipis. Hadiah dari anaknya? Lucu sekali. Uang untuk membeli tas itu berasal dari dividen sahamku yang dicairkan Bram dengan alasan untuk dana operasional klien. Pintu utama terbuka kasar. Pemandangan berikutnya sungguh memuaskan dahaga keadilanku. Bram, yang biasanya berjalan membusungkan dada, kini didorong keluar oleh 2 petugas keamanan. Tangannya mencengkeram erat sebuah koper besar, wajahnya merah pada bercampur keringat dan air mata frustrasi. Di belakangnya, ibu mertuaku berjalan terpincang-pincang sambil memeluk kotak perhiasan, diikuti adik iparku dan suaminya yang menyeret koper dengan wajah ketakutan. Berhenti, perintah Danu saat mereka sampai di teras depan. Sesuai instruksi Nyonya Alina, kami harus memeriksa barang bawaan. Semua barang mewah yang dibeli menggunakan kartu kredit Nyonya Alina harus ditinggal. Ini perampokan, teriak Bram, mencoba mempertahankan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Ini jam tangan saya. Saya pakai setiap hari. Danu menatapnya datar. Pak Bram, data tagihan kartu kredit Black Card bulan Maret tahun lalu menunjukkan pembelian jam ini atas nama Alina Wijaya. Lepaskan, atau kami yang melepaskannya paksa. Bram menatapku, matanya memancarkan kebencian sekaligus permohonan yang menyedihkan. Alina, kau tega? Ini jam kesayanganku.
Biarkan aku membawanya, setidaknya satu ini saja. Aku melangkah mendekat, menatap jam emas yang melingkar di tangannya. Jam itu saksi bisu betapa seringnya dia melihat waktu saat dia bosan mendengarkan ceritaku, atau saat dia buru-buru ingin pergi menemui selingkuhannya. Lepaskan, Mas, kataku dingin. Kau tidak butuh jam mahal untuk tahu bahwa waktumu sudah habis. Dengan tangan gemetar, Bram melepaskan jam itu dan menyerahkannya pada Danu. Satu persatu barang dilucuti. Kalung berlian ibu, tas branded adik iparku, bahkan gadget terbaru yang dipegang suami adik iparku. Mereka ditelanjangi dari segala atribut kemewahan yang selama ini menempel seperti kulit kedua. Yang tersisa hanyalah pakaian yang melekat di badan dan koper berisi baju-baju bekas. Setelah proses pembersihan selesai, Danu menggiring mereka keluar pagar. Gerbang besi tinggi itu didorong menutup dengan suara dentuman keras. Blam! Suara besi beradu itu seperti palu hakim yang mengetuk putusan final. Mereka kini berdiri di trotoar panas, di luar istana yang dulu mereka kuasai, sementara aku berdiri di dalam, di balik gerbang, bak ratu yang memandang rakyat jelata yang memberontak. Matahari tepat di atas kepala, membakar kulit mereka yang terbiasa kena AC. Ibu mertuaku terduduk lemas di atas kopernya, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan permen. Alina! Dasar menantu durhaka, kau usir mertuamu seperti kucing kurap. Tuhan tidak akan tidur, Alina, maki ibu sambil menunjuk-nunjuk wajahku dari balik jeruji pagar. Aku mendekat ke pagar, menatap wajah tua yang penuh kemunafikan itu. Benar, Bu, Tuhan tidak tidur. Makanya dia membukakan mataku hari ini. Selama 5 tahun aku melayani ibu seperti pembantu. Aku memasak, mencuci, memijat kaki ibu, dan apa yang kudapat? Cacian. Hinaan. Ibu bilang aku tidak selevel dengan Bram. Ibu bilang aku cuma benalu. Aku mengalihkan tatapan pada Bram yang berdiri, mematung sambil memegang jeruji pagar. Dan kau, Mas Bram, kau pikir kau hebat? Kau pikir kau sukses karena kejeniusanmu? Bram menunduk, napasnya berat. Aku bekerja keras, Alina. Aku siang malam di kantor. Kerja keras, potongku sambil tertawa sumbang. Mari kuceritakan dongeng 5 tahun terakhir ini, Mas. Biar kau paham siapa sebenarnya yang bekerja. Saat kau dapat proyek besar pertamamu di Cikarang, ingat? Kau pikir klien itu memilihmu karena presentasimu bagus? Tidak. Klien itu adalah teman almarhum ayahku. Aku yang meneleponnya, memintanya memberikan proyek itu padamu sebagai hadiah pernikahan kita. Wajah Bram memucat. Rahangnya jatuh. Lalu saat kau naik jabatan jadi manajer area, itu karena aku membeli 20% saham perusahaan lewat perantara, dan memberi syarat pada direksi agar kau dipromosikan. Mobil Alphard yang kau banggakan itu, aku membayarnya tunai, lalu kubuat skema leasing palsu agar kau merasa jantan karena bisa membayar cicilan. Semua gajimu yang kau pakai untuk foya-foya dan traktir teman-temanmu itu uang mainan, Bram. Uang sesungguhnya, uang yang menopang atap rumah ini, uang yang mengisi bensin mobilmu, semuanya dariku. Dari warisan Wijaya Kusuma yang kau hina-hina itu. Bram menggeleng pelan, seolah menolak kenyataan yang menghantamnya bertubi-tubi. Ego laki-lakinya hancur lebur. Ternyata selama ini dia bukan raja. Dia hanya boneka yang didandani dengan baju raja oleh istrinya sendiri. Kenapa? Suara Bram parau, nyaris tak terdengar. Kenapa kamu lakukan itu? Kalau kamu punya segalanya, kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa membiarkanku? Membiarkanmu merasa hebat, selaku cepat. Karena aku mencintaimu, Mas. Bodohnya aku mencintaimu. Aku ingin suamiku merasa bangga pada dirinya sendiri. Aku ingin kau memimpin keluarga ini. Aku merendahkan diriku, menyembunyikan hartaku, supaya kau tidak merasa terintimidasi. Aku rela jadi istri sederhana asal kau bahagia. Air mataku merebak, tapi segera kutahan. Tidak, aku tidak boleh menangis di depan mereka. Tapi apa balasanmu? Kau injak-injak harga diriku. Kau selingkuh. Kau biarkan keluargamu menghinaku. Dan puncaknya semalam, kau tendang kursiku. Kau bilang,
Minggir kau setan. Aku menatapnya tajam, menyalurkan seluruh sakit hatiku lewat sorot mata. Sekarang, setannya sudah pergi, Mas. Dan ternyata, tanpa setan ini, istanamu hanyalah pasir yang tersapu ombak. Kau bukan siapa-siapa tanpa aku. Nol besar. Suasana hening mencekam. Tetangga yang menonton bahkan tidak berani bersuara. Adik iparku menunduk dalam, mungkin teringat betapa seringnya dia menyuruhku membuatkan kopi padahal dia tahu aku yang membelikan tas sekolah anaknya. Alina, tolong. Bram mencoba meraih tanganku lewat celah pagar, tapi aku mundur selangkah. Aku hilaf. Aku minta maaf. Kita bisa perbaiki ini. Aku akan berubah. Aku janji aku akan berubah. Jangan biarkan kami di jalanan begini. Terlambat, jawabku singkat. Tiba-tiba, sebuah taksi biru berhenti tepat di belakang kerumunan keluarga Bram yang terlantar itu. Pintu taksi terbuka. Dan keluarlah sosok yang akan menyempurnakan drama hari ini. Sosok wanita dengan gaun merah yang sama dengan semalam, namun kini dengan wajah yang jauh lebih angkuh. Itu Siska. Siska turun dari taksi dengan gaya bak selebriti papan atas. Dia mengenakan kacamata hitam lebar dan menenteng tas kecil yang kutebak, adalah salah satu barang yang dibeli Bram dengan kartu kreditku bulan lalu. Dia melenggang mendekati kerumunan itu, awalnya tidak menyadari situasi yang sebenarnya. Dia mungkin mengira keluarga Bram sedang bersiap-siap untuk berangkat liburan ke Bali seperti yang pernah dijanjikan Bram, janji yang tentu saja dibiayai oleh uang halusinasinya. Mas Bram, panggil Siska dengan suara manja yang dibuat-buat, mengabaikan keberadaan ibu mertuaku dan yang lainnya. Kok masih di depan? Katanya mau jemput aku buat lihat kunci apartemen baru? Supir taksi bilang mobilmu nggak ada di garasi, jadi aku langsung ke sini deh. Siska membuka kacamata hitamnya, dan saat itulah dia melihat tumpukan koper yang berantakan di trotoar, wajah-wajah sembab keluarga Bram, dan gerbang yang tertutup rapat dengan petugas keamanan bertubuh besar berjaga di baliknya. Dan tentu saja, dia melihatku yang berdiri angkuh di balik gerbang. Langkah Siska terhenti. Senyumnya pudar perlahan. Dia menatap Bram, lalu menatapku, lalu kembali ke Bram. Mas, ini ada apa? Kenapa koper-koper ada di luar? Kita jadi pergi, kan? Bram tampak seperti orang yang ingin ditelan bumi saat itu juga. Dia memunggungi Siska, bahunya merosot. Dia tidak berani menatap wajah selingkuhannya itu. Situasi ini adalah mimpi buruk bagi narsistik sepertinya. Ketahuan lemah dan miskin di depan wanita yang dia ingin kagumi. Siska. Gumam Bram pelan. Aku tertawa renyah dari balik pagar, menarik perhatian Siska. Halo, Siska. Selamat datang di acara pindahan dadakan keluarga Bramantio. Sayang sekali kamu datang terlambat, pertunjukan utamanya, saat mereka diseret keluar, sudah selesai. Siska menatapku dengan tatapan bingung bercampur jijik. Apa maksudmu, Alina? Mas Bram? Jelaskan sama istrimu yang kampungan ini. Jangan bikin malu aku di pinggir jalan. Kampungan? Aku terkekeh. Coba tanya sama Mas Bram, kesayanganmu itu, siapa yang sebenarnya kampungan sekarang? Tanya dia, mana mobil Alphardnya? Tanya dia, mana kartu kredit Black Card-nya? Dan tanya dia, apartemen yang dia janjikan padamu itu, milik siapa sebenarnya? Siska menoleh kasar ke arah Bram, mencengkeram lengan kemeja pria itu yang sudah kusut. Mas, jawab, apa maksud perempuan ini? Apartemenku gimana? Hari ini harusnya serah terima kunci. Bram menepis tangan Siska dengan kasar, wajahnya penuh tekanan. Diam dulu, Siska. Kamu nggak lihat aku lagi pusing? Semuanya hilang. Paham kamu? Semuanya hilang. Hilang apanya? Jerit Siska. Mobil, rumah, kantor, uang semuanya. Teriak Bram putus asa. Suaranya pecah menjadi isak tangis yang memalukan. Semua itu ternyata punya Alina. Aku dipecat, aset ditarik, rekening diblokir. Aku nggak punya apa-apa lagi, Siska. Aku gembel sekarang. Siska ternganga. Dia mundur 2 langkah seolah Bram adalah penderita kusta. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng horor. Dia menatap Bram dengan tatapan tidak percaya yang perlahan berubah menjadi kemarahan murni.
Bukan kemarahan karena cinta yang dikhianati, tapi kemarahan seorang pelari emas yang sadar dia menggali di lubang yang salah. Apa? Pekik Siska. Jadi selama ini, semua kemewahan itu, kamu cuma numpang? Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu pemilik perusahaan. Kamu bilang istrimu itu cuma parasit. Ternyata akulah parasitnya, bisik Bram lemah, mengakui kekalahannya di depan wanita itu. Kurang ajar. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Bram. Suaranya begitu nyaring hingga membuat ibu mertuaku yang sedang menangis langsung terdiam. Siska menampar Bram dengan sekuat tenaga. Dasar penipu, maki Siska, meludah ke arah sepatu Bram. Aku sudah buang-buang waktu setahun melayanimu, ternyata kamu cuma laki-laki kere. Tahu begini, aku nggak sudi jalan sama kamu. Mobil sewaan, rumah numpang istri cih. Menjijikkan. Siska, aku masih mencintaimu. Bram mencoba meraih tangan Siska, sebuah usaha menyedihkan untuk mempertahankan satu-satunya hal yang dia pikir masih dia miliki. Jangan sentuh aku. Siska menepisnya jijik. Cinta? Cinta nggak bisa buat bayar sewa apartemen. Cinta nggak bisa buat beli tas. Aku sama kamu karena aku pikir kamu kaya. Bram, kalau kamu miskin begini, buat apa? Mending aku balik sama mantanku yang punya toko besi, setidaknya tokonya milik sendiri. Aku bertepuk tangan pelan dari balik pagar, menikmati drama realistis di hadapanku. Bravo! Sungguh kisah cinta yang mengharukan. Romeo dan Juliet versi matre. Siska menatapku tajam. Heh, kau. Jangan senyum-senyum. Kau pikir kau menang? Ambil tuh sampahmu. Aku nggak butuh. Oh, aku juga tidak butuh, jawabku santai. Sampah tempatnya di tong sampah, bukan di istana. Kursi di sampingku terlalu mahal untuk diduduki pengkhianat dan pelakor. Tapi omong-omong, Siska, kamu harus hati-hati. Kantor juga sudah tahu soal hubungan kalian dan penggelapan dana yang dilakukan Bram untuk membelikanmu barang-barang. Siap-siap saja kalau ada panggilan polisi. Wajah Siska pucat pasi. Tanpa babe ibu lagi, dia berbalik badan, menyetop taksi lain yang kebetulan lewat, dan kabur begitu saja meninggalkan Bram yang terpaku dengan pipi merah bekas tamparan. Bram berdiri di sana, hancur lebur. Ditinggalkan istri, dipecat kantor, diusir dari rumah, dan kini diludahi oleh selingkuhannya sendiri. Namun, penderitaan Bram belum selesai. Ibu mertuaku, yang sedari tadi diam karena syok, tiba-tiba bangkit berdiri. Wajah tuanya merah padam, matanya menyala-nyala menatap anaknya sendiri. Dia tidak marah pada Siska. Dia tidak marah padaku. Naluri bertahan hidupnya yang licik membuatnya mencari kambing hitam terdekat. Dasar anak bodoh, teriak ibu sambil memukuli punggung Bram dengan tas tangannya. Buk, ibu. Ampun, Bu. Bram meringkuk melindungi kepalanya. Kamu ini gimana sih? Punya istri kaya raya kok disia-siakan demi perempuan gatal kayak tadi? Lihat sekarang. Kita jadi gelandangan gara-gara kebodohanmu. Ibu terus memukuli Bram, melupakan fakta bahwa dialah yang paling sering menghasut Bram untuk membenciku. Harusnya kamu pinter dikit. Kalau Alina yang punya uang, kamu harusnya sembah kakinya. Bukan malah nendang kursinya. Goblok. Adik iparku ikut menimpali, menyudutkan kakaknya sendiri. Mas Bram gimana sih? Katanya sukses. Katanya direktur. Tahu gitu aku nggak bakal resign kerja kalau tahu Mas Bram cuma benalu. Sekarang anakku makan apa? Mereka saling menyalahkan, saling mencakar, saling memaki di pinggir jalan. Keluarga yang dulu terlihat harmonis saat berfoto di media sosial, kini tak ubahnya kumpulan binatang buas yang kelaparan dan saling memangsa. Bram, sang kepala keluarga kebanggaan, kini menjadi sasaran amuk masa keluarganya sendiri. Aku menyaksikan semuanya dengan tatapan dingin. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Inilah wajah asli mereka. Mereka tidak pernah mencintai Bram. Mereka hanya mencintai apa yang bisa Bram berikan. Dan saat Bram tidak bisa memberikan apa-apa, mereka membuangnya. Cukup, kataku pelan, namun entah kenapa suaranya terdengar jelas di telinga mereka, menghentikan keributan itu. Mereka semua menoleh padaku.
Ibu mertuaku tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dari yang tadi garang memukuli Bram, kini wajahnya berubah memelas, air mata buaya kembali mengalir. Dia berjalan mendekati pagar, tangannya menggapai-gapai. "Alina, sayang mantu ibu yang paling cantik, paling baik," bujuknya dengan suara bergetar. "Maafkan ibu ya, nak. Ibu tadi hilaf. Ibu cuma ikut-ikutan Bram." Langit Jakarta sore itu seakan turut merasakan drama yang terjadi di depan gerbang rumahku. Awan hitam bergulung tebal, menggantikan terik matahari yang tadi membakar kulit. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Bukan gerimis romantis, melainkan hujan badai yang disertai angin kencang dan petir yang menyambar-nyambar. Dari balik jendela kamarku di lantai 2, aku melihat pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan. Keluarga Bram sudah pergi satu persatu. Ibu mertuaku dan adik iparku kabur menumpang taksi online, yang entah dibayar pakai apa, mungkin sisa uang tunai di dompet mereka, meninggalkan Bram sendirian. Mereka adalah parasit sejati. Ketika inangnya mati, mereka pindah mencari inang lain atau menyelamatkan diri sendiri. Bram, di sisi lain, masih bertahan. Dia berdiri di depan gerbang besi yang menjulang tinggi itu. Tubuhnya basah kuyup, kemeja mahalnya kini lepek menempel di badan, dan rambutnya yang biasa tertata rapi kini jatuh menutupi dahi. Dia seperti anjing yang dibuang majikannya, menunggu di depan pintu berharap belas kasihan. Sudah 3 jam dia berdiri di sana. Danu, kepala keamanan, sudah beberapa kali menyuruhnya pergi, tapi Bram bergeming. Dia berteriak memanggil namaku di sela-sela suara guruh. "Alina, Alina, tolong aku, buka pintunya." Suaranya parau, hampir hilang ditelan deru hujan. Hatiku berdesir. Dulu, jika Bram kehujanan sedikit saja saat turun dari mobil ke teras, aku akan berlari membawakan handuk hangat dan membuatkan teh jahe. Aku akan khawatir dia masuk angin. Tapi hari ini, melihatnya menggigil di bawah guyuran hujan, aku tidak merasakan kekhawatiran itu. Rasa itu sudah mati, dibunuh tepat saat dia menendang kursiku semalam. Aku mengambil sebuah payung hitam besar dan turun ke lantai bawah. "Nona mau keluar? Biar saya saja yang usir," cegah Danu saat melihatku membuka pintu utama. "Tidak, Pak Danu. Biar aku yang selesaikan ini. Ini harus diakhiri oleh orang yang memulainya," jawabku tenang. Aku berjalan melintasi halaman luas yang basah. Suara hak sepatuku tertedam genangan air. Saat aku mendekati gerbang, wajah Bram langsung berubah cerah. Harapan palsu muncul di matanya. Dia mencengkeram jeruji besi dengan tangan yang memutih karena kedinginan. "Alina, sayang. Akhirnya kamu keluar," serunya dengan gigi gemeretuk. "Buka gerbangnya, Lin. Dingin sekali. Aku bisa mati kedinginan di sini. Kamu nggak tega kan lihat suamimu begini?" Aku berdiri 1 meter di depan gerbang, terlindung di bawah payung mahalku, sementara dia dihajar hujan. Aku menatapnya lekat-lekat. "Suami?" tanyaku datar. "Suami macam apa yang memperlakukan istrinya seperti sampah di depan orang banyak? Suami macam apa yang berselingkuh dan membiayai pelakor pakai uang istrinya?" "Aku salah, Lin. Aku ngaku aku salah." Bram berteriak, air hujan bercampur air mata mengalir di wajahnya. "Aku hilaf. Aku cuma laki-laki biasa yang punya kelemahan. Siska itu, dia cuma pelarian. Kamu yang utama, Lin. Kamu istri sah aku. Demi Tuhan, aku menyesal. Jangan hukum aku begini. Aku janji akan sujud di kakimu setiap hari. Aku akan jadi budakmu kalau perlu, asal izinkan aku masuk." Kata-katanya begitu manis, namun terasa busuk di telingaku. 5 tahun aku mengenalnya, aku tahu Bram adalah aktor yang buruk. Dia tidak menyesal telah menyakitiku, dia menyesal karena ketahuan dan kehilangan fasilitas. "Kau tidak menyesal, Bram. Kau hanya lapar dan tidak punya tempat tidur," balasku dingin. "Kau bilang Siska pelarian? Lucu. Karena setahuku, kau membelikan dia apartemen saat ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Saat itu kau bilang padaku kau sibuk lembur, padahal kau sedang berguling di ranjang bersamanya. Kau pikir aku bodoh?" Bram terdiam, matanya membelalak kaget. Dia tidak menyangka aku tahu sejauh itu. "Dan soal Imam?"
Aku tertawa getir. Seorang imam itu melindungi, bukan menendang. Semalam, saat kau teriak, "Minggir kau setan," kau sebenarnya sedang meneriaki malaikat pelindungmu sendiri. Dan sekarang, malaikat itu sudah mencabut sayapnya. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik blazerku. Amplop itu sedikit terkena percikan air, tapi isinya aman karena terbungkus plastik. Aku menyelipkannya di antara celah jeruji pagar. "Apa ini?" tanya Bram dengan tangan gemetar mengambil amplop itu. "Surat gugatan cerai," jawabku tegas. "Dan salinan perjanjian pranikah yang kau tanda tangani 5 tahun lalu." Bram mengerutkan kening. "Perjanjian pranikah? Kita nggak punya." "Kita punya," potongku cepat. "Ingat 1 minggu sebelum kita menikah? Ayahku menyodorkan tumpukan dokumen tebal untuk kau tanda tangani. Katanya itu dokumen administrasi perusahaan untuk calon menantu. Kau, dengan sifatmu yang malas membaca dan sok pintar, langsung menandatanganinya tanpa memeriksa isinya." Wajah Bram semakin pucat, seakan darah di tubuhnya berhenti mengalir. Di dalamnya tertulis jelas, "Bram, bahwa segala aset yang atas namaku, warisan keluargaku, dan pengembangan aset selama pernikahan, adalah milikku sepenuhnya. Dan jika terjadi perceraian akibat perselingkuhan atau kekerasan rumah tangga, yang mana kau lakukan keduanya, maka kau keluar dari pernikahan ini tanpa membawa 1 rupiah pun." Bram merosot. Kakinya tak lagi kuat menopang tubuhnya. Dia jatuh berlutut di aspal yang becek. Dokumen itu jatuh ke genangan air. Harapannya untuk mendapatkan harta gonogini, harapan terakhirnya untuk bisa hidup layak, musnah sudah. Dia benar-benar habis. "Alina, tolong." Isaknya pilu. Kali ini tangisannya terdengar lebih jujur, tangisan keputusasaan murni. "Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ibu dan adik-adik ninggalin aku. Siska ninggalin aku. Aku nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya baju ganti. Aku lapar, Lin. Setidaknya, kasih aku pinjam uang buat makan." Aku menatap laki-laki yang berlutut di depanku itu. Dulu aku memuja wajah itu. Dulu aku rela melakukan apa saja demi senyum itu. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah orang asing yang menyedihkan. Apakah aku merasa kasihan? Sedikit. Sebagai sesama manusia. Tapi sebagai wanita yang harga dirinya diinjak-injak, rasa kasihan itu tertutup oleh logika. "Kau lapar?" tanyaku. Bram mengangguk cepat, wajahnya penuh harap. Aku menoleh ke pos satpam di samping gerbang. Di sana, ada sebuah kursi plastik tua berwarna biru yang salah satu kakinya sudah agak bengkok. Biasanya dipakai Danu untuk duduk santai sambil merokok. "Pak Danu, tolong keluarkan kursi plastik itu," perintahku. Danu tampak bingung, tapi dia menurut. Dia membawa kursi plastik jelek itu keluar dan meletakkannya di depan gerbang, tepat di depan Bram. "Duduklah," kataku pada Bram. Bram menatap kursi plastik itu dengan bingung. "Maksudnya? Kau bilang kau ingin kursi, kan? Semalam kau menendangku demi sebuah kursi di meja makan. Nah, sekarang aku berikan kursi yang pantas untukmu." Aku menunjuk kursi plastik basah itu. "Itu tahtamu sekarang, Mas. Duduklah di sana, renungi nasibmu, dan nikmati kerajaanmu yang baru." "Alina, kamu keterlaluan," teriaknya marah, tapi tak berdaya. "Keterlaluan mana dengan kau yang selingkuh di belakang istri yang memodali hidupmu?" Suaraku meninggi, mengalahkan suara petir. "Dengar baik-baik, Bramantio. Mulai detik ini, kita orang asing. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu di depanku lagi. Atau aku akan pastikan kau membusuk di penjara atas kasus penggelapan dana perusahaan. Pilih mana? Pergi sekarang dan jadi gelandangan bebas, atau tetap di sini dan kuseret ke polisi." Ancaman penjara itu ampuh. Tubuh Bram menegang. Dia tahu aku tidak main-main. Dia tahu kekuasaan dan uangku bisa melakukan itu dengan mudah. 1 bulan kemudian. Suasana ruang makan rumahku malam ini sangat berbeda dibandingkan malam petaka itu. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi aura kepalsuan. Ruangan ini baru saja selesai direnovasi. Aku mengganti wallpaper dinding dengan warna krem yang hangat, membuang semua lukisan norak pilihan ibu mertuaku, dan tentu saja, mengganti 1 set meja makan itu.
Meja makan panjang dari kayu jati itu, kini dihiasi taplak sutra putih dan rangkaian bunga lili segar yang harum. Lampu kristal di atasnya berpendar lembut, menyoroti wajah-wajah ceria yang duduk mengelilinginya. Malam ini, aku mengadakan private dinner untuk rekan-rekan bisnis dan beberapa aktivis dari Yayasan Perlindungan Perempuan. Acara ini sekaligus syukuran atas peluncuran yayasan baruku, Dewi Sartika, yang berfokus membantu wanita-wanita korban kekerasan rumah tangga untuk bangkit secara ekonomi. Aku duduk di ujung meja, di kursi utama. Kursi yang memiliki sandaran tinggi bludru merah marun, kursi yang melambangkan otoritas. Tapi kali ini, aku tidak duduk di sana dengan rasa takut atau tertekan. Aku duduk dengan punggung tegak, memegang gelas anggur, tertawa lepas menanggapi lelucon dari Pak Heru yang duduk di sisi kananku. Luar biasa, Bu Alina, puji Bu Sinta, salah satu donatur terbesar. Langkah yang Ibu ambil sangat berani. Cerita Ibu menginspirasi banyak orang. Bahwa wanita tidak boleh diam saja saat diinjak-injak. Aku tersenyum tulus. Terima kasih, Bu Sinta. Saya hanya ingin berbagi kekuatan. Kadang kita lupa bahwa kekuatan itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Makanan demi makanan disajikan oleh pramusaji profesional. Steak wagyu, sup truffle, dan hidangan penutup yang cantik. Denting gelas dan percakapan cerdas memenuhi ruangan. Tidak ada suara seruputan sup yang kasar dari ibu mertua, tidak ada pameran harta dari adik ipar, dan yang paling penting, tidak ada bentakan Bram. Rumah ini akhirnya terasa seperti rumah. Energinya bersih, positif, dan memberdayakan. Di tengah acara, aku izin sebentar untuk mengambil udara segar di teras depan. Halaman rumah kini dihiasi lampu-lampu taman yang cantik. Gerbang depan dijaga oleh 2 orang security berseragam rapi. Saat aku berdiri di teras menikmati angin malam, mataku menangkap pergerakan di luar pagar. Di seberang jalan, di bawah keremangan lampu jalan yang agak redup, ada seseorang yang berdiri mematung. Jarak kami cukup jauh, sekitar 20 meter, tapi aku mengenali postur tubuh itu. Meskipun kini tubuh itu jauh lebih kurus dan membungkuk, aku tahu itu Bram. Dia mengenakan jaket ojek online yang terlihat kebesaran dan lusuh. Helmnya dijepit di ketiak. Dia sedang memegang sebungkus nasi rames, makan dengan tangan sambil bersandar di tiang listrik. Matanya, bagaimanapun, tidak tertuju pada makanannya. Matanya menatap lurus ke arah jendela ruang makan rumahku yang tirainya terbuka lebar. Dari tempatnya berdiri, dia pasti bisa melihat dengan jelas ke dalam. Dia bisa melihat kemewahan itu. Dia bisa melihat meja makan yang penuh makanan lezat. Dia bisa melihat orang-orang tertawa bahagia. Dan yang paling menyakitkan baginya, dia bisa melihat kursi utama itu. Kursi itu kosong saat ini karena aku sedang di luar. Namun kekosongan kursi itu justru mengirimkan pesan yang lebih kuat. Kursi itu tidak butuh Bram untuk menjadi gagah. Kursi itu berdiri tegak, megah, dan berwibawa, menunggu ratunya kembali. Bram berhenti mengunyah. Aku melihat tangannya turun perlahan. Dia pasti teringat malam itu. Malam di mana dia merasa memiliki dunia, malam di mana dia menendangku demi egonya. Sekarang, dia hanya bisa melihat dunia itu dari balik kaca, seperti penonton yang tidak punya tiket masuk. Dia bukan lagi pemain. Dia bahkan bukan figuran. Dia hanyalah bayangan masa lalu yang tidak relevan. Tatapan kami bertemu sejenak. Meski gelap, aku bisa merasakan rasa malu yang membakar dirinya. Dia buru-buru membuang muka, memakai helmnya dengan gugup, menyalakan motor bebek bututnya, dan melaju pergi ditelan hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta. Dia kabur lagi. Selalu begitu. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum. Tidak ada rasa dendam lagi. Melihatnya seperti itu, bekerja keras demi sesuap nasi, tanpa kemewahan, tanpa kepalsuan, mungkin adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Dia akhirnya belajar menjadi laki-laki, meski harus melalui jalan yang sangat terjal. Nona Alina, panggil Pak Heru dari pintu depan. Para tamu menanyakan Anda. Kita mau bersulang. Ya, Pak Heru. Saya datang, jawabku. Aku membalikkan badan, meninggalkan bayangan Bram dan masa lalu yang kelam di jalanan sana. Aku masuk kembali ke dalam cahaya, menuju ruang makan, menuju teman-temanku, dan menuju kursi kebesaranku.
Malam itu aku belajar satu hal penting. Sebuah kursi hanyalah benda mati. Ia tidak memberikan kekuasaan, ia tidak memberikan kehormatan. Orang yang duduk di atasnya lah yang menentukan nilainya. Dan malam ini, kursi itu berharga bukan karena harganya mahal, tapi karena diduduki oleh wanita yang sudah memenangkan kembali hidupnya. Begitulah kisah Alina dan Bram berakhir. Sebuah pelajaran mahal tentang kesetiaan, kerendahan hati, dan karma yang tidak pernah salah alamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Bagaimana menurut kalian tentang nasib Bram? Apakah dia pantas mendapatkannya? Atau hukuman Alina terlalu kejam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.